berkumpul di ruangan media ini dalam rangka berbagi praktek baik jurus BK hebat, jurus 1 kenali potensi, jurus 5 jalin koneksi oleh Ibu Ari Alfiana SPSI. Pak Mar. Semoga dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Sebelum dimulai, marilah saya bacakan dulu susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita buka dengan bacaan berbasmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan Mohon Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tujuh. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah kita. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan berbagi perasaan sama kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Beriring doa semoga kita semua nanti tercatat sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ratna, dalam hal ini fasilitator nasional ya Bu Ratna, dan Bu Ana atau Ari Alfiana. Kalau saya Bu Ana, Bu Ratna bingung itu Bu Ari loh Bu Ana kalau kita manggilkan. Juga yang kami hormati sebagai fasilitator daerah MGMP BK Bimbingan Konseling, kemudian Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian apa yang disampaikan meskipun kita bukan guru BK maka kita juga ikut mengimplementasikan, itu saja. Nanti untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh mereka berdua yang memang tupoksinya pakai di bidang itu. Kalau saya mengukur-ukur dok hanya pengantar mawon, nanti monggo diikuti bersama sampai tuntas, sampai selesai, sehingga bisa kita terapkan pada anak-anak didik kita membentuk karakter bersama nanti. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bunda Husnul sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bendungan, Bu Ari Alfiana yang kami hormati sebagai Cakasda Kabupaten Trenggalek, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir untuk praktek baiknya Bu Ari Alfiana. Di sini kamu nggih Bunda, saya muka timahnya derek Bunda aja nggih. Langsung mawon nggih. Dan di sini kula yang berdebut sebenarnya. Bunda Husnul kan terutama yang tidur cepat bangun awal itu nggih. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini bisa berkumpul
untuk kegiatan saya berbagi praktek baik jurus Bika Hebat. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang meluangkan untuk kegiatan hari ini. Di sini Bapak Ibu nanti saya bisanya sharing ya Bapak Ibu. Jadi bukan kok saya mau menggurui, dari kemarin saya mau matur itu saya takut kok kebalik dredek. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya berusaha untuk sharing dengan panjenengan sedaya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dari 7 jurus Bika Hebat tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ratna. Ini saya mengambil 2 jurus, jadi yang disampaikan itu 2 jurus saja. Jadi saya memilih untuk kenali potensi dan jalin koneksi. Untuk yang pertama, kenali potensi, ini saya pilih karena saya menganggap bahwa ini sangat penting untuk anak-anak, yaitu sebagai atau sebagai dasar asesmen siswa untuk melaksanakan pembelajaran atau layanan selanjutnya. Dan kemudian untuk yang jalin koneksi ini adalah sangat kita butuhkan untuk memberikan layanan konseling dengan anak-anak, terutama sekali di sini kebetulan BK-nya cuma saya, Bu Ratna, jadi saya memang membutuhkan konselor sebaya untuk membantu saya agar layanan terhadap siswa itu bisa secara menyeluruh gitu. Jadi tidak hanya siswa yang bermasalah, tapi dengan adanya konselor sebaya bisa membantu saya untuk bisa menangani seluruh siswa. Tadi tujuan sudah saya sampaikan. Untuk mengawali dalam kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna bahwa kita di sini itu punya ilmu banyak tentang arka itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita biasanya itu menyampaikan materi ke siswa itu dengan kita bercerita dulu, kita menyampaikan materi dulu gitu. Tapi di sini kita awali dengan aktivitas Bapak Ibu. Mungkin bisa kita speaking dulu, kita menyiapkan anak-anak itu sudah readiness apa belum gitu ya. Jadi kita speaking boleh. Nah, kemudian ya mungkin bisa juga dikala anak-anak masuk itu kita juga sudah bersiap untuk mengetahui suasana hati anak-anak itu seperti apa. Bisa kita laksanakan misalkan dengan menggunakan emot Bapak Ibu. Jadi dikala anak-anak masuk itu mereka sudah membawa emotnya ke kelas itu dengan menceritakan suasana hati. Oh, hari ini saya sangat bahagia misalkan. Karena apa? Uang saku saya ditambah misalkan. Ada juga yang bercerita, oh saya masih sedih Bu karena tadi di jalan ban saya bocor. Nah, ketika anak-anak sudah bercerita seperti itu, setidaknya kita sudah mengetahui bagaimana kita nanti akan mengkondisikan anak-anak. Nah, kemudian kita akan, kalau anak-anak sudah siap bagaimana dengan suasana hati mereka, kita akan melakukan speaking dulu. Nah, itu aktivitasnya seperti itu contohnya Pak Ibu. Nah, kemudian kita misalkan melakukan refleksi dari kegiatan yang istilahnya itu kita bisa mancing sebelum materi itu disampaikan Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan misalkan aktivitas itu apa gitu, bisa dengan video atau kita bisa bercerita, kemudian anak-anak merefleksikan dari apa yang disampaikan tadi, misalkan video atau permainan tadi, merefleksikan apa yang dirasakan. Nah itu. Nah kemudian itu baru kita masuk pada konseptualisasi. Jadi kita menerangkan tentang materi yang akan kita ajarkan hari itu.
kemudian kita aplikasikan dalam kegiatan selanjutnya. Misalkan ya kalau matematika misalkan atau bahasa Inggris ya, aplikasinya ya kita bisa menggunakan LKPD. Mungkin kalau angkanya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba, nanti saya share yang link Aku Pintar itu nih Bapak Ibu, biar nanti juga bisa diterapkan ke anak-anak katanya. Sebentar Bapak Ibu. Nah ini ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah ini kayak belajar visual, yaitu mereka lebih menarik itu dengan gambar-gambar, lebih cenderung membayangkan dalam pikirannya. Kemudian ada juga auditori, lebih cepat dengan informasi yang disampaikan secara lisan. Kalau kita ceramah, kita ngoceh, jadi mereka akan lebih mengena. Nah kemudian kalau kinestetik harus dengan banyak praktek-praktek kontekstual ya Bapak Ibu. Nah selain itu kita dikenalkan juga dengan kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Setiap murid memiliki potensi yang unik, ini menurut Howard Gardner. Ini ada 9 jenis kecerdasan. Ada yang visual, spasial, verbal linguistik, ada interpersonal. Bagaimana mereka berkomunikasi secara verbal akan lebih baik kalau yang orang interpersonal ini. Ada yang intra, sudah saya jelaskan di depan bahwa melakukan yang kepada siswa, keterampilan ini dapat memberikan layanan secara optimal gitu dengan saya memilih jurus ini. Nah ini yang pertama itu yaitu kita hadir sepenuhnya Bapak Ibu. Ya kita hadir sepenuhnya kepada murid kita yang hadir ya, yang mau konseling itu kita meletakkan semua yang ada di dalam benak dan pikiran kita. Kita fokus pada anak itu. Kita hadir sepenuhnya dan kita sebagai pendengar aktif di sini. Jadi kalau anak itu maksudnya sudah datang, terus misalkan gini Bapak Ibu, kok kita mau dahar ya Bapak Ibu, mau dahar sarapan, tiba-tiba anak datang. Nah, terus kita mau milih yang mana? Mau milih apa? Kita mau melanjutkan makan kita atau kita mau menangani siswa dulu? Nah, itu kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Kalau seperti itu. Terus mungkin Pak Tomo. Seandainya kita itu mau dahar Pak Tomo sudah mengambil piring dengan nasinya, tiba-tiba ada anak yang hadir di situ datang. Terus kalau penjenengan itu milih yang mana dulu gitu loh? Kalau untuk saya akan mengutamakan anak. Mungkin anak itu ada trouble, mungkin ada trouble, kemudian harus segera istilahnya kalau di kedokteran segera diatasi biar tuntas, sehingga kita mau untuk meluangkan waktu kita memperhatikan peserta didik. Meskipun makanan kita hidup tidak apa-apa ya. Iya. Terima kasih Pak Tomo. Begitu besar attention dan empatinya Pak Tomo kepada anak-anak. Terima kasih Pak Tomo. Nah, jadi selain kita hadir sepenuhnya, kita sebagai pendengar aktif, gitu ya. Kita itu dalam menerima siswa itu. Kita itu antara yang namanya mata kita dan mata anak itu harus berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh melirik yang lain. Kita tidak boleh melirik yang lain, bahkan duduk pun kita harus konsen. Jadi nanti kalau ada siapapun yang lewat Pak Tomo, itu jangan diperhatikan. Jadi harus kita fokus ke anak. Nah, lah aku gak ada guru nih no, halah.
Nah, Itu mata-matanya lelaki, ya, jadi kita kadang-kadang ngeri. harus duduk ya, harus duduk, kemudian di tempat yang tersembunyi, cuma kita berdua saja, Pak Tomo. Jadi tidak boleh ada orang lain. Jadi kita duduk berdua, berhadapan-hadapan. Ini soalnya mau saya keluarkan gambarnya itu kemarin saya nggak bisa untuk membuat itu. Jadi sudah tak otak-otak sama Bu Sri itu ternyata nggak bisa, ya mohon maaf. Jadi pada intinya itu kita berhadapan-hadapan, kaki kita atau apa ya? Mungkin bahasa Indonesianya apa? Lutut. Lutut kita dengan lutut anak itu berdekatan, Pak Tomo, dan mata kita langsung bisa memandang matanya anak dan kita mendengarkan. Jangan sampai jika anak bercerita terus kita ujuk-ujuk kok iklan si lewat, nah itu tidak boleh, Pak Tomo. Baik Bapak Ibu, dari yang sudah saya sampaikan ini semoga nanti kita bisa sharing ya Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi, dan mungkin ada yang ingin disampaikan umpan balik dari apa yang saya sampaikan hari ini, monggo. Cinten Bu Puji. Dari implementasi ke anak-anak kemarin, ini hasilnya Bapak Ibu. Ini kemarin ini yang tadi aku pintar tadi Bapak Ibu. Ternyata anak-anak itu ini dari kelas 7D Bapak Ibu, ini dari kelas 7D. Kemudian saya kelompokkan berapa persen gitu ya. Ini ada yang 40% itu yang kinestetik, kemudian 32% yang visual, dan yang auditori itu 20% Bapak Ibu. Nah ini analisisnya, hasilnya rekapan itu yaitu tadi yang 40, 30 sama 32 tadi. Nah ini RPL-nya Bapak Ibu. RPL-nya kita memasukkan ARTA ini Bapak Ibu. Ini jadi ada aktivitas dulu ya, anak-anak melakukan SPK, kemudian mengisi aku pintar tadi, kemudian melakukan refleksi. Jadi mereka menuliskan mereka itu masuk dalam gaya belajar apa itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu mereka berkelompok Bapak Ibu. Saya menjelaskan dulu tentang untuk konseptual itu saya menjelaskan tentang gaya belajar yang mereka miliki gitu Bapak Ibu ya. Kemudian saya aplikasikan mereka berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi yang kinestetik dengan kinestetik, yang auditori dengan auditori, yang visual dengan visual gitu. Ini sampai sudah ini ya Bapak Ibu. Terus ini ada lembar LKPD. Jadi mereka menuliskan nah ini dokumentasi dari kegiatan yang telah saya lakukan. Ada yang ini waktu SPK berdoa, SPK, kemudian ini mengerjakan lain tadi, kemudian saya menjelaskan dari gaya belajar tadi, kemudian mereka berkumpul ini dan menuliskan kalau yang kinestetik itu bagaimana gitu, yang auditori itu cenderungnya bagaimana, nah itu tuh. Kemudian isi lembar evaluasi hasil konseling itu
ada yang kurang baik. Untuk skala 1 itu cukup baik dan sangat baik. Kalau di sini hasilnya alhamdulillah itu sudah sudah baik Bapak Ibu ya. Itu kemudian RPL, terus selanjutnya yaitu laporan individu. Untuk konselingnya atau kliennya ini saya singkat saja sebagai menggunakan inisial ya Bapak Ibu. Dan ini laporan konseling individu dengan tahapan konseling realita tadi. Jadi sudah 5 yang tadi harus RPL, yang kemudian laporan konseling individu, terus lembar evaluasi proses konseling, lembar evaluasi hasil konseling, dan lembar kepuasan konseling. Itu Bapak. Terus untuk videonya kemarin itu sebenarnya sudah jadi, tapi belum bisa. Kalau ditayangkan lewat HP bagaimana? Lewat HP saja nih.